Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Haris Burhanuddin, Amalia Salsabila, Leli Hernani, Nur Intan Puspitasari, dan juga Dewi Kumalaningsih. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang manajemen permodalan bank syariah. Dalam materi kali ini, kita akan membahas 4 hal, yaitu yang pertama, pengertian, tujuan, dan fungsi permodalan bank syariah. Yang kedua, struktur modal bank syariah. Yang ketiga, indikator kecukupan modal bank syariah. Dan yang keempat, KAR dalam bank syariah. Materi yang pertama adalah pengertian modal bank syariah. Modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih atau net worth, yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban atau liabilitas. Yang kedua ada modal. Modal dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada modal inti. Di dalam modal inti ada beberapa modal, yakni modal setor, agio saham, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, dan laba tahun berjalan. Yang kedua ada modal pelengkap. Di dalam modal pelengkap ada beberapa modal, yakni cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, dan modal pinjaman. Materi selanjutnya yaitu ada fungsi manajemen modal bank syariah. Yang pertama sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Nah, dalam fungsi ini, modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan dan kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan. Yang kedua yaitu ada sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral sebagai regulator untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Yang ketiga yaitu sebagai dasar perhitungan bagi para partisipan pasar sebagai bahan evaluasi kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan pengelolaan manajemen dana bank syariah. Yang pertama, untuk memperoleh profit yang optimal. Profit merupakan salah satu tujuan utama dalam pengelolaan manajemen dana, di mana semua bank akan berusaha untuk mendapatkan profit semaksimal mungkin. Yang kedua, menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai. Yang ketiga, menyimpan cadangan. Yang keempat, ada mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain. Dan yang terakhir, ada memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai struktur modal bank syariah. Struktur modal adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditujukan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dari sumber modal sendiri berasal dari modal saham, laba ditahan, dan cadangan. Jika pendanaan perusahaan yang berasal dari modal sendiri masih mengalami kekurangan-kekurangan atau defisit, maka perlu dipertimbangkan pendanaan perusahaan yang berasal dari luar, yaitu hutang atau debt financing. Namun dalam pemenuhan kebutuhan dana, perusahaan harus mencari alternatif pendanaan yang efisien. Pendanaan yang efisien akan terjadi bila perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. Struktur modal yang optimal dapat diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimalkan penggunaan modal dan keseluruhan atau biaya modal rata-rata. Yang selanjutnya ada indikator kecukupan bank syariah. Permodalan menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengawasi, dan mengontrol resiko-resiko yang timbul dan dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Menurut Prastaning Tias, apabila bank memiliki modal yang cukup, maka operasional dapat berjalan lancar sehingga pada saat-saat krisis bank tetap berada pada posisi yang aman dengan adanya cadangan modal.
Indikator yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal adalah dengan Capital Adequacy Ratio atau CAR. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Burhanuddin. Untuk pembahasan kali ini yaitu CAR dalam bank syariah. CAR artinya Capital Adequacy Ratio, yaitu rasio perbandingan modal dengan aktiva tertimbang menurut resiko untuk menilai seberapa jauh aktiva bank mengandung resiko ikut dibiayai dari modal untuk memenuhi kewajiban jangka panjang atau jangka pendek, yang berarti mengcover dana pihak ketiga jika terjadi likuiditas. Capital Adequacy Ratio atau CAR dapat dihitung dengan menggunakan rumus modal dibagi aktiva per tertimbang menurut resiko. Kemudian, aturan pada bisnis perbankan di Indonesia, CAR sebesar 8%. Semakin tinggi CAR, semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit, sehingga bank memiliki kecukupan modal yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang mengakibatkan harga sahamnya meningkat. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.